Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan Pak Guru Alan. Hai anak-anak sekalian, bagaimana kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa dan selalu menggunakan protokol kesehatan. Anak-anak sekalian, hari ini Pak Guru Alan akan memberikan sebuah materi tema 2, subtema 2, pembelajaran kedua. Dalam materi ini kita akan membahas tentang penyakit-penyakit dalam gangguan pernapasan. Yang kedua, properti tari seni budaya dan prakarya. Yang ketiga adalah menyusun daftar pertanyaan untuk menggali informasi pada teks. Lebih lengkapnya silakan simak keterangan berikut. Baiklah, kita mulai saja dengan pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Kita awali dengan muatan ilmu pengetahuan alam. Penyakit pada organ pernapasan. Yang pertama adalah asma. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Ini penyebab dari asma ya. Jadi lebih banyak ke alergi. Nah, bagaimana gejala asma itu? Gejala asma dapat berupa batuk berdahak, sesak napas, napas berbunyi, ada riwayat alergi, ada riwayat asma dalam keluarga. Jadi ada 4 gejala asma yang perlu kita ketahui. Gejala tersebut mempunyai ciri khas. Ada faktor pencetus, tadi ada pencetusnya ya, bisa udara dingin, rambut, bulu, kotoran, berulang atau hilang timbul, memburuk pada malam hari, dapat reda spontan dengan atau tanpa pengobatan. Jadi bisa hilang dengan sendirinya atau hilang dengan pengobatan. Nah, biasanya kalau pengobatannya itu, kalau misalnya tidak begitu parah, biasanya dengan menggunakan inhaler ya, sesuai dengan dosis dokter, disemprotkan ke mulutnya sehingga terasa lega ya, pernapasannya. Yang berikutnya adalah flu. Nah, seperti ini, orang sedang kena flu ya, bersama tersiksa ya. Gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus itu namanya flu. Ya, biasanya gejalanya apa? Sakit kepala, demam, hidung tersumbat ya. Ini kira-kira ya. Siapa yang sudah pernah seperti ini? Wah, benar tersiksa ya. Bagaimana pengobatannya? Biasanya dengan minum obat sesuai resep dokter dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Itulah kira-kira gangguan pernapasan yang dari penyakit itu flu ya. Kalau tadi asma, ini adalah flu. Yang berikutnya adalah bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Ya, kita sudah tahu ya, kemarin itu bagian-bagian dari sistem pernapasan. Yang tadi ada namanya bronkus ya. Gejalanya batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat cukup,
mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang berikutnya adalah tonsilitis, yaitu peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya membesarnya amandel atau tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter serta mengkonsumsi makanan dan minuman bersih. Yang terakhir, pneumonia. Peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumonia, virus atau jamur. Nah, ini gejalanya udah mulai parah nih ya. Batuknya dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatannya dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Itulah kira-kira penyakit-penyakit pada saluran pernapasan. Ya. Lanjut ke muatan bahasa Indonesia KD 32 dan KD 42. Menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Di pengajian 1 sudah mulai ya, bagaimana menyusun daftar pertanyaan ketika ada teks yang tujuannya adalah memberitahukan informasi apa sih teks itu. Untuk menuliskan informasi suatu teks, kalian dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya tentunya ada pada teks. Perhatikan paragraf berikut. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain seperti influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan dan cepat lelah. Nah, kira-kira apa pertanyaannya ya untuk menggali informasi teks ini? Nah, ini dia ya. Kamu dapat mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan informasi yang tersedia pada teks tersebut. Misalnya, ada kata apakah, apa saja ya. Apakah yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Ada jawabannya di sini yang sesuai dengan teks tadi. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Kemudian pertanyaan kedua, apakah penyebab penyakit bronkitis? Bronkitis disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Pertanyaan berikutnya lagi, apa saja gejala-gejala penyakit bronkitis? Jawabannya, gejala-gejala penyakit bronkitis yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan atau daftar pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi teks yang tadi ya. Jadi jawabannya sudah di tag, tapi digali dengan apa? Menyusun sebuah daftar pertanyaan dari pertanyaan apakah hingga apa. Selanjutnya
muatan SPDP, Seni Budaya dan Prakarya KD 33 dan KD 43. Properti dalam tari. Wah, ini tari apa ini kira-kira ya? Macam-macam jenisnya ya. Baik. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Itulah yang namanya properti tari. Ya. Jadi ketika kita akan menggelar sebuah tari, tentunya banyak kelengkapan atau peralatan yang digunakan oleh penari tersebut. Nah, itulah yang namanya properti tari. Nah, kira-kira apa sih fungsi properti itu? Yang pertama, menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami penonton. Yang kedua, pelengkap busana tari. Yang ketiga, membantu menghidupkan karakter tokoh. Yang terakhir, memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Itulah kira-kira fungsi properti dalam tari. Ya. Contoh properti tari. Dalam bentuk senjata, bisa pedang, keris, tombak, rencong, serta busur dan panah. Dan lagi jenis lainnya seperti topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan panji. Ini adalah contoh-contoh dari properti tari. Nah, kalian nanti bisa lihat ya, masing-masing tarian lain daerah. Tari Bali, apa propertinya? Tari topeng, apa propertinya? Tari kipas, apa propertinya? Ya, masing-masing punya properti. Semuanya bertujuan ini tadi fungsinya ya. Keempat ini ya. Baiklah, itu saja dari Pak Guru untuk materi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dari Pak Guru cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.